Kita coba latihan ya. Sambil ingat lagi yang tadi di awal. Ini bendanya berupa partikel. Partikel tuh berarti apa? Titik kan? Nah, kalau titik kan I-nya cukup mr kuadrat. Tapi karena ada 3, ya berarti momen inersia sistemnya sigma I1 tambah I2 tambah I3. Tuh. Nah, sekarang I1, I2, I3-nya berapa? I1-nya M1, R1 kuadrat. M1, M2, M3. Nih, M1 berarti 100 gram. 0,1 kilogram. Ini pertanyaannya, jika diputar terhadap sumbu Y. Sumbu putarnya tuh yang ini, diputar di situ. Nah, si M1 terhadap sumbu putar, jaraknya berapa? 0, Kak. Karena dia berada di poros, tepat di poros. Berarti dia jaraknya 0 gitu. Ya, berarti I1 nilainya 0. Hitung juga I2, M2, R2, M2-nya sama 0,1 juga. Nah, tadi katanya jarak M1 dan M2 40 cm, berarti di sini 40 cm atau 0,4 meter, berarti R2 besarnya 0,4. 0,04. Nah, sekarang I3, M3, R3 kuadrat. I3, M-nya 300 gram, berarti 0,3 kilogram. Nah, R3 katanya jarak M2 dan M3 itu 30 cm. Nah, yang ini tuh 30 cm atau 0,3 meter. Berarti R3 berapa? 0,3. Ada lagi? 0,3, Kak. Oke, yang benar adalah 0,4. R itu jarak M tegak lurus terhadap si sumbu putar. Ini sumbu putarnya di sini nih. Jarak tegak lurusnya tuh ini, bukan yang begini, bukan yang begini, terhadap sumbu putar. Sumbu putarnya sumbu Y. 0,4 ini yang bawah. R3-nya tuh 0,4. Oke? Jadi R itu adalah jarak terhadap sumbu putar, tegak lurus terhadap sumbu putar. 0,12. Tinggal sigma I-nya jumlahkan aja ini. 0, 0,4 sama 0,12. 0,16 yang A gitu. Kak mau tanya, yang itu R-nya nggak dikuadratin? Iya, lupa dikuadratin. Sorry. 0,1 kali 0,16 ya. 0,016. Ini 0,4 kuadrat, 0,3 kali 0,16. 0,48. Jumlahin semua. Sigma I-nya berapa tuh? 0,064. Sip, teliti berarti. Ya, lanjut ya. Nah, sekarang ini. Sebuah batang yang panjangnya L dan masanya M diputar dengan sumbu putar terletak pada jarak 1/4 L dari salah satu ujungnya. Jadi sumbu putarnya bergeser. Bergesernya itu 1/4 L dari salah satu ujungnya. Berapa momen inersia batang kalau diputar di situ? Kalau yang di tabel ini, batangnya itu antara dia diputar di tengah atau diputar di salah satu ujung kan. Nah, tapi ini tuh diputarnya di tengah enggak, di ujung juga bukan. Nah, kalau ada yang begitu, gunakan ini si teorema sumbu sejajar ini. Kalau ada pergeseran dari I0 ini ke poros yang baru, dari poros yang lama ke poros yang baru sejauh D, momen inersia yang baru adalah ini nih, di stabilo ini nih. Itu adalah momen inersia yang baru. Jadi misalnya gini tadi soalnya. Kalau di tengah, I0-nya itu nilainya adalah 1/12 ml kuadrat. Nah, jaraknya ini setengah L, ini juga setengah L. Tapi sekarang, si sumbu putarnya itu bergeser menjadi 1/4 L dari salah satu ujungnya. Misalnya ujung sebelah kiri nih. Nah, ini 1/4 L. Nah, sekarang diputarnya di sini nih. Punya sumbu putar yang baru, punya poros yang baru. Artinya, karena ini tadinya setengah L, si D-nya itu bergesernya sejauh 1/4 L. Gitu. Nah, ini adalah si D-nya. Nah, tinggal pakai aja I yang barunya. Rumusnya I0 ditambah MD kuadrat. Atau I-nya 1/12 ml kuadrat ditambah M kali D kuadrat. D-nya 1/4 L. Atau I-nya per 12. L kuadrat tambah 1/16 ml kuadrat.
Jadikan per 48 ya. 4 tambah 3, 7 per 48. Gitu. Jadi untuk benda diputar di poros yang bergeser dari poros yang seharusnya, itu gunakan ini. Momen inersia yang baru adalah momen inersia yang lama ditambah dengan md kuadrat. Dengan d-nya adalah jarak antara poros yang lama ke poros yang baru. Sama kayak nomor yang ini, batang homogen panjangnya 6, masanya 4, diputar melalui sumbu putar yang terletak 2 meter dari ujung A. Jadi kalau ini 6, ini 2, nah diputar di sini. Katakanlah kita mau pakai yang putarnya tadinya di tengah, yang I0-nya 1/12 tadi. Nah kalau di tengah kan ini 3, ini 3 juga. Berarti D-nya berapa? 1. 1, karena D itu adalah jarak antara poros yang lama ke poros yang baru, ini D-nya. Nanti I-nya tinggal per 12 ml kuadrat ditambah md kuadrat. 1/12, M-nya 4, L-nya tadi panjangnya 6, kuadrat tambah M-nya 4, D-nya tadi 1. 1/12, 4, 3, 6 tambah 4, 12 tambah 4, 16. Ini harusnya D. Gitu. Bisa ya? Untuk yang teorema sumbu sejajar ini digunakan untuk hitung momen inersia kalau sumbu putarnya digeser sejauh D dari sumbu putar yang semula-mula gitu. Sebuah silinder pejal masanya 2, I-nya setengah mr kuadrat. Berada pada lantai kasar. Ini ada silinder, tuh berada pada lantai kasar, lantainya kasar. Kemudian si silinder ini dikasih gaya 30 Newton pada pusat masanya. Si silinder ada gaya yang bekerja ke sana tuh, yang besarnya 30 Newton. Berapa percepatan linear silinder? Jadi nanti kan ini akan jalan tuh sana, punya percepatan. Nah, berapa nih percepatan si silinder ini bergerak? Pasti lantainya harus kasar. Kalau si bendanya mau muter. Nggak bisa nggak, kalau nggak kasar nggak bisa muter. Artinya kalau kasar pasti ada gaya gesek, bergeraknya ke kanan, berarti gaya geseknya arahnya ke kiri. Nih, ada gaya gesek di situ. Ada F 30 Newton di situ, di atas. Nah, tadi ada hubungan antara tau dengan momen inersia adalah si I kali alfa. Nah, di sini ada F gesek nih. Si F ada tau dari F besar, ada tau dari F kecil. Tau dari F besar itu kan F kali R. Sebentar, ada nilainya nggak si tau dari F besar ini? Torsi dari gaya F itu nggak ada. Karena si F itu bekerja pada poros. Setiap gaya-gaya yang bekerja pada poros, torsinya itu 0. Kalau bingung, coba bayangin gini. Kalian mau buka pintu. Pasti pintunya kalian dorong kan? Atau kalian tarik pegangannya itu. Nih, ini pintu nih. Nih engselnya di sini. Kalian pasti buka pintunya antara dorong bagian situ atau dorong bagian situ kan? Tapi bayangin, ini pintu, daun pintu dilihat dari atas, terus kalian tarik ke sana. Pintunya muter nggak? Enggak. Karena si gaya yang kalian berikan, ini bekerja pada poros gitu. Paham sekarang? Jadi kalau misalnya, nah, si F tadi ini, dia bekerjanya tepat pada poros. Bekerja pada titik pusatnya. Jadi si F ini nggak menghasilkan perputaran pada si silinder tadi. Makanya torsinya 0 gitu. Tapi si F gesekan, dia punya torsi. Kenapa nggak bekerja pada poros dia? Bayangin aja, kalian punya bola, terus kalian senggol atasnya ke sana. Muter kan? Atau ada misalnya lakban gitu. Kalian senggol atas, pasti muter. Nah, si tau itu kan F kali R, sin theta. Si R itu kan jarak antara pusat terhadap titik tangkap. Nah, yang itu R-nya, ini R-nya. Ini tegak lurus, berarti sin theta-nya 1. Berarti tinggal gesekan kali R aja. Nah, ini yang kita masukkan ke dalam ini nih. F gesekan kali R sama dengan I-nya. Setengah MR kuadrat kali A per R. Kita coret R-nya, kemudian semua ruas kita bagikan dengan R, berarti tinggal FG sama dengan setengah MA. Nah, ini simpan dulu. Belum selesai dong, orang kita mau nyari percepatan linear kok. Ini namanya gerak menggelinding nih. Artinya, ya bergerak lurus, ada gerak lurusnya, ya tapi dia juga bergerak rotasi, ada muternya juga. Nah, tadi ini di sini, tahu sama dengan I kali alfa, ini adalah analisis untuk gerak rotasi.
karena ini gerak menggelinding, kita juga harus melakukan analisis terhadap gerak lurusnya. Kalau di gerak lurusnya, sigma F sama dengan M kali A kan. Nah, kalau di gerak lurus, ya mau dia bergerak pada poros ataupun enggak, ya tetap harus diperhitungkan gitu. A-nya ke kanan, berarti yang kita tulis duluan adalah gaya yang ke kanan, yang sama arahnya. Kalau ada arah yang berlawanan, berarti harus tandanya negatif. A-nya ke kanan, F besar ke kanan, berarti di sini F besar dikurangi, ini gaya gesek ke kiri, berarti tandanya dikurang dong, dikurangi F gesek sama dengan M kali A. Nah, tadi F geseknya kita udah punya nih, masukkan ke sana. F dikurangi setengah MA sama dengan MA, gitu. Kita mau nyari A-nya kan, kumpulin A-nya, ini pindah ke sana, F sama dengan MA ditambah setengah MA. Atau F-nya 3/2 MA. Jadi A-nya 2/3 F dibagi M. 2, F-nya 30, 3 kali M-nya 2. 10 ya. Gitu. Kita lanjut. Katanya masa A, B, dan C 7, 2, 1. Jadi sini 7 kilo, ini 2, ini 1 kilo. Berapa tegangan tali? Intinya kalau soal-soal seperti ini, mau ngitung tegangan tali, itu langsung mikirnya, oh nyari A dulu aja. Tegangan tali mah nanti urusan belakang. Pokoknya harus tahu A-nya dulu, tegangan tali belakangan. Nah, siapa yang bikin gerak? Benda B. Benda B. Berarti kita tulis massa B. Si A menahan gerakan apa enggak? Menahan. Enggak. Kenapa enggak? Licin. Karena licin. Enggak ada gaya gesek pertama. Kedua, walaupun dia punya gaya berat ke bawah, arahnya ke bawah, tapi dia geraknya ke kanan. Enggak ada pengaruhnya tuh gaya ke bawah dengan gaya ke kanan. Benar enggak? Enggak ngaruh tuh si A. Dibagi dengan total masanya. Massa A ditambah massa B. Berhubung ini katrolnya muter, ya berarti ditambah dengan A kali massa katrolnya. Ini semua nanti kalikan dengan G, gitu. Nah, sekarang A-nya sama dengan massa B-nya 2 per massa A-nya 7. Massa B-nya 2 tambah K-nya, lihat ini roda katrol berongga. Berarti dia cincin. Karena nggak dibilang tebal atau tipis, ya asumsikannya cincinnya cincin tipis. I-nya MR kuadrat. Berarti K-nya gunakan 1. Berarti 1 dikali massa katrolnya 1. Berarti A-nya 2 per 7 tambah 2 tambah 1. 10. Oh ini kali 10 ya, kali G-nya 10. Berarti A-nya nilainya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Nah, baru kemudian kita berpikir, oh udah dapat A, baru nyari tegangan tali. Tegangan talinya T1 itu ada nempel di benda B. Ini T1, ini ada WB. Jelas dia geraknya ke bawah dong, ya enggak? Nah, di sini sigma F sama dengan M kali A. Geraknya ke bawah, berarti kita tulis dulu gaya yang ke bawah. WB, karena T1 ke atas, dikurang, ya tandanya negatif, kurang T1 sama dengan M kali A. WB-nya ya massa B kali G dikurang T1 sama dengan massa B kali A. Massa B-nya 2, B-nya 10. Massa B-nya 2, A-nya tadi kita hitung dapat nilainya 2. Berarti 20 kurang T1 sama dengan 4, ya T1-nya 16 Newton. Gitu. Jadi kalau soal tentang sistem katrol, yang pertama kalian berpikir itu, mau pertanyaannya apapun juga, tetap pikirnya langsung nyari percepatan aja dulu. Karena mau gimana pun, kalau kalian mikirnya langsung nyari T1, lihat tinjau ini, tetap perlu nilai percepatannya berapa, itu yang harus dicari. Makanya langsung aja dari awal mikirnya kita harus nyari A. Gitu. Aku tadi lupa ngasih peringatan, ini hati-hati ya, belum tentu di atasnya tuh begini. Karena bisa aja justru geraknya ini ke bawah gitu. Bukan A-nya yang turun tapi A-nya naik. Kalau geraknya ke bawah tinggal ditukar aja. Tinggal A sama dengan MB sin theta dikurangi MA. Sisanya bawahnya sama, kalikan G. Sama, cuman atasnya aja ditukar tempatnya. Gitu.
Jadi hati-hati kalau bendanya ditaruhnya di meja yang miring, karena belum tentu yang digantungnya itu yang bergerak turun. Bisa aja yang digantungnya itu yang naik. Nah, ini kan ada M1 nih. M1 ini kalian cari M sin tetanya. M1 sin tetanya dulu untuk tahu si bendanya ini pergerakannya kemana gitu. M1-nya 16, sin tetanya sin 30, sin 16 kali setengah. Berarti 8 Newton. M2-nya 16 Newton. Nah, berhubung M2-nya nilainya lebih besar, berarti nanti pergerakannya dia begini. Berarti yang bikin gerak adalah si M2-nya. Gitu. Nah, langsung dia bilang permukaan bidang miringnya licin, tapi katrolnya pasti muter. Berapa percepatannya? A sama dengan yang bikin gerak siapa di sini? M2. M2. Ada yang menahan gerakan nggak? Kalau ada, siapa yang menahan gerakan? M1-nya, Kak. M1-nya. Menahan gerakan sebesar yang ini kan? 8. Iya, yang 8 ini si M1 sin theta. Dibagi massa total M1, M2 tambah K kali M katrol. Ini semua kalikan dengan Y. Masukin angkanya. M2-nya 16, kurangi M1 16, sin tetanya setengah, dibagi M1 16, M2 16, K-nya ini katanya ini katrol kejal. Berarti I-nya setengah MR kuadrat, artinya K-nya setengah. Jadi setengah kali massa katrolnya 16, ini semua kalikan dengan G. Berarti 16 kurangi 8, dibagi 16, 8 kali 10. Berapa tuh? 8 dibagi 40, 10, 2 meter per second kuadrat. Itu. Satu lagi, aku mau bahas tentang energi kinetik ya, sedikit aja. Jadi kalau bendanya hanya bergerak lurus, itu cuman ada energi kinetik translasi aja. Tapi kalau bendanya bergeraknya menggelinding, artinya punya gerak translasi dan dia juga berotasi, ini ada energi kinetik translasi dan ada energi kinetik rotasi. Nah, energi kinetik bendanya harus energi kinetik total. Artinya energi kinetik dari translasi ditambah energi kinetik yang rotasinya gitu. Tadi kan energi kinetik itu setengah mv kuadrat kan kalau translasi. Ini udah jelas. Nah, energi kinetik rotasi itu setengah I omega kuadrat. Setengah I itu km r kuadrat. K-nya tadi itu tadi yang setengah, apa 1, apa 2/3 itu ya. Itu. Kali omega itu adalah I per R tadi di awal. Yang kesesuaian antara gerak lurus sama gerak rotasi. Jadi kalau omega kuadrat, V kuadrat per kuadrat. Jadi energi kinetik rotasinya setengah km V kuadrat karena ini mencoret. Jadi kalau kita jumlahkan si translasi dan rotasi, kita dapat energi kinetik totalnya setengah V kuadrat tambah setengah km V kuadrat. Kita keluarin setengah m V kuadrat, ini 1 ditambah K. Nah, ini adalah K total untuk energi kinetik benda yang menggelinding. Jadi, kalau soal yang nomor 1 nih, sebuah bola pejal, I-nya 2/5 R kuadrat, berarti K-nya 2/5. Nah, sebuah bola pejal bertranslasi dan berotasi. Berarti energi kinetiknya ada energi kinetik translasi tambah energi kinetik rotasi. Kalau mau ngitung langsung ya tinggal setengah mv kuadrat kali 1 ditambah K. Tinggal masukin aja setengah mv kuadrat 1 tambah K-nya 2/5. Setengah kuadrat ini 7/5. 7/10 V kuadrat gitu. Jadi kalau hanya translasi berarti cuman punya energi kinetik translasi aja yang setengah mv kuadrat ini aja. Tapi kalau dia bertranslasi dan dia juga rotasi juga, ada energi kinetik rotasinya gitu. Nah, energi kinetik totalnya adalah jumlah keseluruhannya itu. Itu untuk energi kinetik. Terus untuk yang momentum sudut, kemarin saat kelas 10 kan ada momentum tuh. Nah, momentum kan ada hukum kekekalan momentum. Nah, di sini juga ada hukum kekekalan momentum sudut. Kalau hukum kekekalan momentum sudut ya tinggal momentum awal sama dengan momentum akhir gitu. Contoh soalnya gini, seorang penali balet memiliki momen inersia 4.
dan mulai berputar pada kelajuan 1,8 putaran. Berarti itu awalnya punya momen inersia sebesar 4 dan punya kelajuan sudut 1,8 putaran per detik. Ketika kedua tangannya terentang saat dia tangannya begini nih, gitu. Dia muter di sini. Nah, kemudian akhirnya dia punya momen inersia sebesar 1,2 kg. Pada saat tangannya dilipat gini, dia muter. Nah, pada saat itu berapa nih saat kondisi yang kedua ini? Ya tinggal momentum awal sama dengan momentum akhir. Momentum tadi rumusnya I kali omega. Berarti I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. 4 kali 1,8 sama dengan 1,2 kali omega 2. Omega 2-nya 8 per 1,2. 6. Gitu. Kalau bendanya ada banyak gimana? Ya berarti I1 omega 1 tambah I2 omega 2 benda kedua sama dengan I1 oksen omega 1 oksen tambah I2 aksen omega 2 aksen gitu. Atau AB ya. Kalau bendanya ada lebih dari satu ya ini tambahin terus yang A. Pokoknya yang awal sama dengan yang akhir. Jumlah yang awal sama dengan jumlah yang akhir. Jadi kalau yang energi kinetik sama momentum sudut mah kalian tinggal pakai rumusnya aja. Ada rumusnya, gunakan rumus itu. Hari ini segitu dulu aja. Untuk soal-soal yang tadi belum sempat dibahas, nanti ada pembahasannya juga. Sampai ketemu lagi ya. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih semuanya.